Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat yang terdiri dari Irfan Hafizi Nasution, Muhammad Reza Saputra, Yulan Aisyah Manalu, dan Nisa Fadilah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata. Kadangkala, kepemimpinan mengarah kepada seni, akan tetapi sering pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni dan sekaligus ilmu. Pada kajian tentang kepemimpinan ini, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Pada dasarnya, 3 istilah tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, seseorang dalam peran normal belum tentu memiliki keterampilan dalam pemimpin dan belum tentu mampu memimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok, yaitu keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial. Melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kecenderungan pemikiran dari definisi-definisi di atas sangat dipengaruhi di dalam mengarahkan keperhatian terhadap pentingnya struktur kelompok. Yang kedua, konsep kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh suatu arah. Mengingat bahwa pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka biasanya ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik atau resiprokal dan interaksi dari atau dalam situasi kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku, yaitu tingkah laku pemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya, dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. Dan yang kelima, konsep kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan, yaitu proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Selanjutnya, C. Fungsi pemimpin dalam masyarakat. Fungsi pemimpin dalam masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fungsi utama dari pemimpin, yaitu sebagai perencana, sebagai pembuat keputusan, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, sebagai menengah dan pendamai. Yang kedua, fungsi pelengkap dari pemimpin, yaitu sebagai model atau contoh, sebagai simbol kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, sebagai orang selalu dipersalahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Tipe-tipe Selanjutnya, C. tipe-tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. Pertama, tipe autokratis. Ciri-cirinya menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan
punitif atau bersifat menghukum. 2. Tipe militeristis. Ciri-cirinya dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatan, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 3. Tipe paternalistis. Ciri-cirinya menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. 4. Tipe karismatis. Seorang pemimpin yang karismatis mempunyai daya penarik yang amat besar dan oleh karena itu pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar, meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. 5. Tipe demokratis. Ciri-cirinya yaitu dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bawahan, manusia adalah makhluk yang termulia, selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, selalu berusaha untuk menjadi bawahan yang lebih sukses daripada dia sendiri, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Irfan Hafizi. Struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh tatkala masih diperintah seorang sultan atau utamanya Sultan Iskandar Muda. Terdapat urutan kesatuan teritorial Aceh dari yang terkecil hingga terbesar sebagai berikut. 1. Gampong atau desa. 2. Mukim atau kumpulan desa. 3. Daerah Ule Balang atau distrik. 4. Daerah Sagoe atau kumpulan beberapa mukim. 5. Daerah Sultan atau mungkin sama dengan Kota Raja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Saputra. Studi kasus remaja dan perilaku menyimpang. Studi kasus pada masyarakat Boye Pinang, Bombana oleh Sudarmi Sungot. Abstrak. Masalah penelitian ini bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja di Kelurahan Boye Pinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dan faktor-faktor penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan remaja di Kelurahan Boye Pinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini sebanyak 23.967 orang remaja. Jumlah sampel sebanyak 45 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah angket, wawancara, dan pengamatan. Analisis dan dilakukan secara deskriptif, kuantitatif atau persentase, dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja di Boye Pinang yakni mencuri, berkelahi, berjudi, membaca buku dan menonton film porno, minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Sedangkan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja adalah hobi dan kegemaran yang tak tersalurkan, pemahaman tata nilai dan norma, pengaruh kondisi keluarga atau harmonisasi dan perpecahan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua,
pengaruh kondisi sosial ekonomi, pengaruh teman sepermainan, pengaruh kegiatan mengisi waktu luang. Kesimpulan penelitian ini adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di Kelurahan Buaya Pinang. Di antaranya adalah pengaruh teman sepermainan, kondisi keharmonisan dan perpecahan keluarga, rendahnya pemahaman tentang tata nilai dan norma atau hukum, agama, dan adat yang ada di masyarakat. Kesimpulan, pembahasan ini menyatakan bahwa ibarat mata rantai yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi mata rantai yang paling sentral, dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan pelopor, perintis, pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seseorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Kepemimpinan pada organisasi informal merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi informal yang selalu menjadi determinan penting pula dalam pembahasan teori organisasi neoklasik. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.